101,8 Smart FM Pekanbaru Business and Inspiration. Kita masih di Pekanbaru Insight kali ini semua listener dari Selasa 5 April 2016 dan masih dengan tema kita pentingnya pendidikan anak usia dini. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, kami masih tunggu di 0761 32876 atau SMS di 0811 757 1018. Tapi kita sebelumnya kita bacakan dulu SMS yang sudah masuk dari Anda. Ini ada dari Rian di Harapan Raya. Nah, ini apakah tindakan orang tua jika anaknya tidak bisa lagi ditegur dalam sikap yang tidak baik? Nah, ini apakah orang tua harus membiarkan anaknya tersebut atau bagaimana? Silakan Bapak Didi ataupun juga Bu Eva menjawab pertanyaan dari Rian di Harapan Raya. Baik, Bapak Rian yang baik di Harapan Raya, sering memang kita melihat fenomena ini, di mana mungkin ketika kita mendidik anak kita, ya, yang tadinya mungkin anak ini lucu, baik, kemudian seiring dengan bertambahnya usia, dia mengadopsi kata-kata atau tindakan-tindakan dari lingkungannya yang mungkin menurut kita tidak pantas. Kemudian kita mengingatkan. Awalnya mungkin kita mengingatkan dengan kata-kata, tidak mempan dengan kata-kata, biasanya dengan apa lagi? Tindakan ya, tangan sudah tidak mempan, sapu kan begitu ya Bu ya. Tidak mempan lagi sampai ke kaki, Masya Allah ya. Jangan sampai. Fenomena ini sering kerap terjadi, Ibu Eva. Kenapa? Karena mungkin di antara kita yang orang tua, Pak, luput untuk memahami anak. Bahwa sebenarnya anak kita adalah unik, tidak bisa dibandingkan dengan anak kakaknya atau adiknya yang lain, atau tetangganya atau siapa. Atau temannya, malah tidak boleh lagi dengan temannya. Malah tidak boleh dengan temannya. Kenapa? Karena anak itu punya karakternya sendiri. Kami juga beberapa tahun ini fokus mengembangkan kurikulum dan satu konsep, ya, dan metode bagaimana cara mendidik anak, di mana metode ini sebenarnya bukan luar biasa, bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang kami temukan yang dari entah berantah. Metode ini sebenarnya mulai berangkat dari kita memahami anak kita. Bagaimana kita memahami, kita menggunakan bahasa hati ketika berbicara. Ketika kita berbicara dengan logika, maka anak akan membalas dengan logikanya sendiri. Tapi ketika mengetuk hatinya dari hati ke hati, maka dia pun akan menjawab kita dengan hati. Ketika anak sudah tidak mempan lagi, ketika anak sudah mulai malah memberikan satu tindakan-tindakan yang membuat kita jengkel, harusnya yang kita lakukan adalah kita sebagai orang tua tenang, lalu rangkullah anak kita, ya, berilah dia pemahaman. Nah, ini bisa terjadi ketika kita mampu mengontrol emosi. Tetapi ketika mungkin terjadi siang hari, ya, dengan udara Pekanbaru ya Mbak, yang sangat panasnya, dengan kondisi pekerjaan yang luar biasa. Nah, disinilah kita sebagai orang tua melatih emosi kita dan menempatkan kapan kita akan menegurnya. Nah, kami ya mengembangkan satu metode atau sistem bagaimana membaca karakter anak dan bagaimana kita bereaksi terhadap karakter anak itu, ya, sehingga tidak semua anak kita perlakukan sama. Ada anak yang mungkin kita bisa beri ketegasan, ada anak yang mungkin kita bisa tuntun, ada juga tipe anak yang kita harus sentuh dan ajak mereka berpikir. Waduh Pak, anak saya baru 4 tahun, bagaimana mereka bisa berpikir? Mereka bisa, Bapak. Kenapa? Karena manusia diberikan dengan oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberi akal, ya, yang memang sebenarnya mereka belum bisa mencerna satu perkataan yang berat. Tetapi ketika kita berikan satu permisalan yang ringan, yang seusia dengan mereka, ya, kita beri pemahaman, mereka sesungguhnya memahami. Iya. Nah, kalau dari saya, Pak Rian, kita kembali lagi ke diri kita sebagai orang tua. Bagaimana kita memperlakukan anak kita ini? Ya, bagaimana kita memperlakukannya? Bagaimana kita bersikap terhadap dia? Gitu ya. Nah, kembali dulu Pak Rian lihat dulu nih. Apakah Pak Rian sudah selalu memeluknya setiap hari? Apakah Pak Rian sudah berbicara dengan bahasa yang lemah lembut kepada mereka? Apa Bapak sudah memahami karakter anak Bapak? Apakah anak ini yang sanguin? Apakah anak ini yang melankolis? Karena ketika anak Bapak melankolis, itu adalah anak-anak yang akan lebih bisa memahami apa yang diinginkan orang tuanya. Perintah yang diberikan dari orang tuanya kepada dia, itu dengan cara memeluk. Ya, jadi kembali ke kita dulu. Tapi anak-anak yang bermasalah tidak bisa kita biarkan, tidak bisa kita lepaskan. Tetap harus kita rangkul.
tetapi kita sentuh seperti kata Pak Didi, yang disentuh adalah hatinya. Berbahasa dengan anak-anak itu bahasa hati. Dan satu lagi catatan, jangan kita katakan, kakakmu nggak kayak gini, Nah, kenapa kamu begini? Kakakmu patuh loh, kenapa kamu nggak? Setiap anak unik ya Pak Didi ya. Betul Setiap sekali. anak unik dan dia membawa sifatnya sendiri. Iya. Karena semua kita itu adalah pemenang. Iya. oke. Pemenang. Nah seperti itu. Jadi saran saya seperti itu Pak Rian. Kembali dulu ke kitanya sebagai orang tua. Apa perlakuan kita terhadap anak. Kemudian kita pahami anak kita ini seperti apa. Ketika kita tahu apakah dia melankolis, atau dia anak yang sanguin, atau dia anak yang koleris, atau anak yang pragmatis. Ketika kita paham tentang ini, maka kita akan tahu siapa sebetulnya anak kita. Baik. Begitu. Oke, nah kita lanjutkan membaca SMS dari semua listener. Ini ada Roni di Rumbai. Nah, ini apakah ciri-ciri anak yang sedang stres dan apakah tingkah lakunya selalu destruktif? Silahkan dijawab Bapak Baik. Didi ataupun Bu Eva. Baik, Pak Roni yang di Rumbai. Ini berarti sudah penemuan yang keberapa ya Pak? Wah, Benar, ini iya, karena penemuan yang kita sering keberapa? sekali melihat anak-anak yang stres, yang terkadang Iya. mungkin orang tua bingung, apa Mm-mm. sih indikasinya? Anak 4 tahun kok stres gitu. Iya, apa yang dipikirkan sampai anaknya stres? Mm-mm. Saya Iya. pikir kalau seusia kita yang sudah tua begini, wajar ya mungkin ya stres ya Bu Eva ya. Tapi Iya, kondisi anak yang harusnya bermain, ceria, iya, benar. tapi kenapa mereka stres? Nah, anak, kenapa mereka harus bermain? Kenapa mereka harus happy? Karena memang mereka belum dewasa, yang mana mereka belum memiliki beban. Tetapi lingkunganlah yang membebani mereka. Kita lihat Pak Roni misalnya di sekolah. Ketika misalnya guru menyapa anak kita atau memanggil anak kita, apakah mereka memanggil dengan sapaan yang lembut atau justru sapaan yang mungkin terkesan kasar? Ya. Banyak kita lihat praktik-praktik ya di PAUD atau di TK yang mereka memanggil dengan sebutan-sebutan yang ketus guru-guru ini, sehingga anak mungkin tidak nyaman. Nah, perlu kita pahami sahabat Smart FM bahwa anak ketika belum balik, belum dewasa, mereka tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, Betul. mana yang bagus dan mana yang buruk, Berbahaya dan tidak berbahaya. berbahaya dan tidak Benar. berbahaya. Mereka hanya mengerti konsep mana yang enak dan mana yang tidak enak. Iya. Ketika mereka mengerti dengan ini enak, mereka suka. Ketika mengerti ini tidak enak, mereka jauhi. Nah, banyak sekolah-sekolah yang memberikan beban yang tidak seharusnya, seperti memberikan PR kepada anak usia dini, ya, memberikan target-target tertentu, harus bisa membaca, harus bisa berhitung, harus bisa mengingat angka tertentu. Bahkan kita mendapatkan kasus ya Bu Eva ya, Iya, kita punya kasus. anak yang TK di TKX katakan ya, dia dimarahi oleh gurunya karena tidak bisa menulis huruf U. Aduh, Ya, benar Pak Didi. Saya pikir apa dosanya anak tidak bisa menulis huruf U? Iya, kok masih bisa diajarkan dengan baik seperti itu ya? harusnya Harusnya. seperti itu. Dan yang kita temukan, karena dia merasa dia tidak bisa dan dia tidak merasa dibimbing, dia akhirnya mogok. Tidak mau lagi masuk sekolah. Kenapa dia tidak mau masuk sekolah? Karena dia nggak mau ketemu gurunya. Apa salahnya kalau aku nggak bisa bikin huruf U? Dia bilang, apa salahnya kalau aku nggak bisa tulis huruf U? Kenapa harus marah? Itu jawaban anak usia 4 4 tahun. Nah, Iya. kita kembali ke pertanyaan Pak Roni, apa kemudian ciri-cirinya? Kan begitu ya Mbak ya. Ciri-ciri yang pertama adalah ketika anak malas bangun untuk ke sekolah. Nah, kita ingat sama-sama, mungkin kita juga mantan murid ya Mbak ya. Iya. Ibu, bagaimana kita mungkin bangun pagi, harus mandi, itu kita melangkah dengan gontai, melangkah dengan jemu, melihat kamar mandi itu, aduh, ya harus pakai baju seragam. Itu ciri-ciri anak yang stres. Bahkan tidak jarang anak yang nangis dulu sebelum pergi ke sekolah. Ini ciri-ciri anak yang dia tidak enjoy, Iya. ya. Dia tidak enjoy, nangis dulu sebelum pergi ke sekolah. Nah, kami mengembangkan satu metode di mana anak belajar sambil bermain. Sehingga ketika anak berangkat ke sekolah, mereka yang minta sama orang tuanya, Mama kenapa lambat sekali? Cepat dong, kita mau ke sekolah. Bayangkan. Bahkan kalau hari Minggu, Mama anterin aku ke sekolah gitu ya? Iya, betul. Iya. Seperti itu. Itu karena mereka merasa sekolah itu bermain. Ya. Mm-mm. Ketika Nyaman dia mereka. tidak nyaman, ketika dia merasa tidak nyaman, tidak bisa menuangkan hatinya, dia tidak akan mau ke sekolah. Benar. Ada beberapa anak yang kita temui ketika mau sekolah ke kamar mandi nggak pernah selesai. Iya. Sebentar mah kamar mandi. Udah mau berangkat, ayo sebentar mah kamar mandi.
itu salah satu ciri-ciri anak stres Ya, ketika banyak dia mau berangkat alasan. sekolah. Iya. Atau sudah berhasil orang tuanya membujuk untuk berangkat. Ketika di mobil atau di kendaraan katakanlah, giliran sudah sampai di depan pintu gerbang sekolah, ibu kita sebagai orang tua membukakan pintu, bisa saja dia memeluk jok mobil. Iya. Dia tidak mau turun. Atau berbagai macam alasan. Yang penting dia jangan sampai melangkah ke dalam sekolahnya. Itu adalah ciri-ciri anak yang stres. Betul sekali. Dan terakhir, ciri-ciri anak yang stres salah satunya, sebenarnya bukan terakhir, tapi salah satunya adalah ketika kita mengantarnya ke sekolah, kemudian dia menanyakan, Papa, Abi, Ayah, jam berapa mau dijemput? Baru diantar. Baru datang Ada. gitu ya, minta dijemput. Minta dijemput. Itu ciri-ciri yang lainnya. Oke, Iya. baru hari Senin udah berharap hari Minggu. Hari Minggu. Iya, iya. Oke benar-benar. deh, baik semua listener, kebersamaan kita masih ada kurang lebih 15 menit lagi hingga jam 4 nanti. Tapi setelah yang satu ini tetap di Pekanbaru Insight 101,8 Smart FM Pekanbaru Business and Inspiration. Semua listener, kita sudah ada di sesi terakhir dalam Pekanbaru Insight kali ini, dan masih dengan topik kita pentingnya pendidikan anak usia dini. Nah, tadi kita sudah bahas ternyata seberapa penting pendidikan anak usia dini, terus bagaimana mengajarkan anak-anak untuk mendapatkan karakter yang baik yang mungkin tidak kita dapatkan nih di pendidikan-pendidikan konvensional sepertinya. Nah, di sini juga sekedar informasi untuk Anda semua listener, Bapak Didi dan juga Bu Eva ini juga mengelola sebuah taman bermain Bilal gitu ya. Nah, ini solusi nih dari taman bermain Bilal untuk pendidikan anak usia dini seperti apa? Bagaimana nih program-program yang sudah dilakukan untuk membentuk karakter yang baik bagi anak-anak? Silakan Pak Didi. Rumah bermain Bilal adalah satu lembaga non formal bagi solusi bagi orang tua dan anak-anak agar mereka bisa kembali menikmati proses belajar yang menyenangkan. Nah, di sana sebenarnya kami sebelum terjun di dunia rumah bermain Bilal, kami sebelumnya melakukan riset. Apa yang kami riset? Tentunya metode yang berkembang saat ini di dunia pendidikan anak usia dini yang konvensional. Dari sanalah kami menemukan banyak sekali permasalahan-permasalahan dan kekecewaan orang tua yang mungkin tidak tertampung, tidak terkeluarkan, tidak tersampaikan, sehingga dari rumah bermain Bilal ini kami berharap memberikan satu solusi, di mana kami juga membangun karakter, kami mengajarkan anak untuk belajar baca dan tulis. Loh, Pak, anak usia dini belajar baca tulis, ya, bukankah itu tidak boleh? Tidak boleh. Ya, sebagian banyak yang mengatakan bahwa anak nggak boleh diajarkan terlalu dini. Nah, sebenarnya tergantung kepada definisi belajar tadi. Nah, seperti kita katakan di depan ya Bu Eva ya, bahwa Iya. belajar itu sambil bermain Bermain. dan bermain sambil Sambil belajar. Sehingga kami menciptakan satu metode yang mana anak belajar itu seperti bermain. Yang permainan-permainan ini adalah hasil atau buah karya dari hasil riset yang kami lakukan selama bertahun-tahun. Nah, dari metode ini anak tidak merasa bahwa dia didikte, dia dipaksa untuk duduk dengan rapi. Ya, tentu kami akan mengajarkan mereka tentang etika, tentang duduk dengan rapi, tetapi dengan porsi-porsi yang pada umumnya. Ya, mungkin Bu Eva bisa menambahkan. Iya, benar. Jadi memang ketika anak-anak usia dini ini, itu memang tidak bisa kita, apa bahasanya ya, kita cekokin. Itu nggak bisa. Kita harus memang menjadi mereka. Nah, di rumah bermain Bilal, ketika mereka bermain bersama kita sambil belajar, ketika mereka guling-guling, kita guling-guling. Karena memang kita harus jadi mereka. Nah, budi pekerti seperti tadi yang kita sudah bahas, Mbak. Budi pekerti itu kita tanamkan memang dari anak usia dini. Sehingga ketika dia besar, itu bisa dia bawa dalam sikap kesehariannya. Jadi seperti yang 18 tahun dia sekolah, tapi dia masih buang sampah sembarangan. Mungkin ketika dari kecil kita sudah tanamkan budi pekerti itu, dia nggak akan buang sampah sembarangan. Karena kita sudah buat peraturan, ini tempat sampah, buang sampahnya di sini. Seperti itu. Nah, tapi itu semua sambil bermain. Sehingga masa kecil mereka, yang memang notabene-nya adalah bermain, itu tidak hilang. Tetapi pada saat anak bermain, sebenarnya mereka berkreativitas. Mereka mengembangkan diri, mereka menggali apa potensi yang ada dalam diri mereka. Dan luar biasanya, kita selalu menemukan anak-anak kita ini
dengan hal-hal yang kadang-kadang orang tuanya sendiri tidak pernah berpikir bahwa anaknya bahkan melakukan itu. Anak yang tadinya sangat agresif, kemudian ikut bermain di tempat kita, kemudian bisa berubah manis dengan sarapan pagi bareng, kemudian mama biar saja yang buat rotinya, dia ambil rotinya, dia selaikan menteganya, kemudian dia mesesnya dia tabur, kemudian dia bilang ke adiknya, adik mau? Dan itu bukan dia 4 kali pertemuan yang lalu, dan itu bukan dia. Dan ketika kita bertemu dengan orang tuanya menceritakan itu ke kita, itu rasa orang tua yang matanya berbinar-binar, itu bagi kita sudah sebuah cambuk ya, untuk melakukan yang lebih baik lagi. Dan itulah kenapa pentingnya pendidikan etika, karakter, akhlak, ya budi pekerti, itu sangat kita tanamkan pada saat anak usia dini. Dan itu dimulai dari mana? Itu dari rumah. Dari mana? Dari ibu. Dan lembaga pendidikan seperti kami itu hanya sebagai sarana mempertajam itu. Jadi sebenarnya orang tua tidak diharuskan gitu ya. Jadi untuk mendidik anak-anaknya memang dimulai dari keluarga dulu, jangan langsung diserahkan 100% ke lembaga pendidikan seperti itu ya Bu Eva dan juga Pak Didi gitu. Nah, untuk kiat-kiatnya sendiri mungkin untuk melakukan pendidikan anak usia dini dalam bentuk karakter, kemudian juga menjadikan budi pekerti anak itu menjadi budi pekerti yang lebih baik. Nah, itu seperti apa kiat-kiat yang harus dilakukan? Ya. Nah, seperti ketika kita mulai katakanlah profesi kita seorang petani, kita buat permisalan begini, ketika kita akan menanam di suatu ladang atau di suatu tempat, tentunya kita harus observasi dulu, ya, ladang ini punya potensi apa, konturnya seperti apa, ya, kemudian apa tanaman yang cocok ditanam di ladang tersebut. Begitu juga dengan ketika mendidik anak, kita terlebih dahulu harus memahami anak ini karakternya apa potensi anak, apa gaya belajarnya, apa passionnya dia, apa kemauannya dia. Loh, apakah bisa diukur? Sangat bisa, ya. Sehingga ketika kita mengukur, ketika kita mengetahui apa potensi, apa bakat dari anak ini, dan kemudian kita merumuskan apa yang harus kita lakukan terhadap anak ini, kita mulainya dari mana, sehingga tidak ujuk-ujuk anak datang, kita jejeli materi, kita jejeli satu konsep yang anak ini belum tahu ini siapa, ini gurunya siapa, kemudian dia juga bingung. Nah, itu yang langkah pertama. Kita harus screening dulu dengan anak kita, ya, dengan siswa-siswa yang datang kita lihat. Dan kami di Bila Learning Center memiliki software tersendiri untuk bisa mengukur karakter anak ini, gaya belajar. Dan dari software itu akan memberikan hasil apa yang harus diberikan kepada anak ini, sehingga tutor atau guru itu hanya sebagai fasilitator. Mereka adalah entertainer anak kita, ya. Seorang guru, mereka harus bisa memberikan satu metode yang kreatif, apakah mendongeng, sulap, bahkan bermain dengan menyelami dunia anak, ya, tanpa kehilangan materi pelajaran. Nah, dengan ini anak merasa terlayani, anak merasa terpuaskan, sehingga bahkan tidak jarang beberapa anak sampai nggak mau pulang dan datang lebih awal. Dan sering sekali orang tuanya kelabakan, waduh Pak Didi, ini anak saya ini dari tadi malam itu bilang terus, mama nanti kita belajar ya, mama nanti kita bermain sekolah, nanti kita bermain ya. Saking mereka senang. Nah, wow, bila luar biasa, bila melakukan sesuatu metode yang amazing, saya pikir tidak. Kenapa? Karena sebenarnya kami tidak melakukan sesuatu yang luar biasa seperti saya katakan tadi. Kami hanya sekedar memahami anak. Kami hanya sekedar menjadi seperti mereka. Ya, kami hanya sekedar mendengar suara mereka. Maka mungkin di sini kan saya mengajak para orang tua untuk, ayo Bapak, Ibu, para pendengar yang baik, mari kita mendengarkan anak kita. Mari kita memahami mereka. Mari kita rangkul mereka. Bukan cuma kita memberikan apa kemauan kita, apa cita-cita kita, apa harapan kita, dan mendoktrin mereka tanpa mengenal apa sebenarnya yang mereka harapkan. Karena
memang setiap anak itu spesial dan setiap anak itu punya potensinya mereka masing-masing. Jadi Benar. jangan pernah untuk mengcompare seorang anak dengan anak lainnya Anak kayak gitu. Benar. Dan untuk closing statement kita di Pekanbaru Insight kali ini, mungkin sedikit pesannya kepada semua listener di luar sana dari Bu Eva dan juga Pak Didi nih dalam mendidik anak-anak. Silakan, Bu Eva. Iya, terima kasih nih Mbak ya, kita dihadirkan di sini. Semoga sharing-sharingnya kita ini gitu ya bisa lebih memotivasi para orang tua untuk lebih mau memahami ilmu ya, terutama ilmu anak gitu ya, terutama ilmu anak, sehingga anak-anak itu memang ditempatkan sebagai anak-anak yang unik, anak-anak yang kita pahami sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan passionnya anak. Ketika anak nilai matematikanya 5 tapi nilai menggambarnya 10, bukan matematikanya yang dikejar, tapi menggambarnya yang difasilitasi. Sehingga ketika kita menjadi orang tua yang cerdas dan memahami anak, menambah ilmu. Setiap saat kita harus belajar, orang tua harus belajar supaya anak bisa menjadi number one. Itu seperti itu. Bapak Didi mungkin ada sedikit tambahan bagi semua listener di luar sana. Baik, para pendengar yang budiman, bahwa sebenarnya anak bukanlah sesuatu hal yang rumit. Anak bukanlah sesuatu yang menjadi beban bagi kita orang tua. Justru anak adalah karunia. Anak adalah titipan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga jangan dong kita titipin lagi, ya. Dari yang tadinya anak adalah titipan, harusnya kita menjaganya, mendidiknya dengan sepenuh hati, tanpa kemudian kita menitipkannya kembali ke orang lain, yang kemudian ketika setelah kita titipkan, kita melihat perubahan yang mungkin buruk sama anak kita, perubahan yang tidak seperti kita harapkan, kemudian kita menuntut. Kita mengatakan, kenapa anak saya diajari begini? Kenapa anak saya menjadi begini? Loh, kan anak titipan untuk kita. Kenapa harus kita titipin lagi? Benar sekali. Oke deh semua listener, demikian kebersamaan kita dalam Pekanbaru Insight kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, dan terima kasih juga untuk Bapak Dini Muryadi dan Ibu Eva atas ilmu yang luar biasa yang Terima diberikan di kasih, sore terima kasih. ini. Dan sesaat lagi semua listener, jangan lewatkan talk show bersama Paras jam 4 hingga jam 5 sore dengan tema Al-Botil, pilihan utama untuk sariawan, bersama narasumber Dr. Asri Kania dan juga Septian Adriana Nugraha. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bisa mengirimkan SMS partisipasi di 0812 112 9200. Dan saya Deria Pradana pamit, sampai jumpa di Pekanbaru Insight berikutnya.